Banyak orang yang ingin menjadi bulan di gelapnya malam. Banyak juga orang yang ingin menjadi bintang di atas gelombang. Ada yang menangis di atas kebahagiaan. Banyak juga orang yang tertawa di atas tangisan. Waktu terus berputar dan masa pun terus berganti. Satu yang harus kita ingat, hidup harus tetap dijalani dengan hati nurani. Karena itu yang akan sanggup menemukan jati diri dan kebahagiaan yang sejati. Semilir angin, penyejuk hati, genggukan jiwa. Dipayungi langit di atas bumi, menjalani hidup dengan hati nurani. Semilir angin, penyejuk hati, genggukan jiwa. Sayembara putri kahiyang, sayembara putri kahiyang. Sesampainya di keraton kerajaan Ngok Malingok, panglima kerajaan yang sebenarnya bernama Panglima Segara Karang langsung berkata kepada rombongan penari penghibur, "Untuk sementara kalian silakan beristirahat. Dan aku bersama putri penari akan menghadap ke Patih Mangunsewu." "Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan, terima kasih Tuan." Dan setelah itu kalian semua akan disuguhkan hidangan istimewa kerajaan yang tentunya kalian semua akan sangat menyukainya. "Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan, terima kasih Tuan, terima kasih ya Tuan." Pendekar Sanglir Ulah Nyengir mendengar akan disuguhkan hidangan istimewa kerajaan, hampir saja dia loncat kegirangan. Untung saja Empuy Gapai-Gapui langsung dengan cepat menginjak kaki pendekar Sanglir Ulah Nyengir yang sudah menyamar menjadi putri penari. Dan pendekar Sanglir Ulah Nyengir langsung sadar dan dia berkata dalam hatinya, "Waduh, hampir saja aku lupa. Aku kan lagi menyamar." Panglima kerajaan Segara Karang melihat putri penari seperti termenung, dia langsung bertanya, "Kenapa putri penari termenung? Apa kamu takut mau menghadap ke Patih Mangunsewu?" Putri penari yang sebenarnya pendekar Sanglir Ulah Nyengir langsung menjawab, "Benar Panglima. Maklum, putri kan orang kampung." "Kamu jangan takut putri penari. Karena Patih Mangunsewu sedang membutuhkan putri penari untuk menghibur Paduka Raja Maruta Kudu Kabita." "Terima kasih Panglima." "Tapi ingat, nanti di acara
pesta pernikahan Paduka Raja Maruta Kudukabita, kamu harus terlihat cantik, energik, dan menarik. Iya, Panglima. Ayo, sekarang kita menghadap ke Patih Mangunsewu. Dan yang lainnya untuk sementara tunggu di sini, sambil beristirahat. Baik, Panglima. Baik, Panglima. Baik, Panglima. Baru saja Panglima Segara Karang dan Putri Penari akan melangkahkan kaki, tiba-tiba. Ada apa, Panglima? Siapa orang-orang ini? Ternyata yang berbicara adalah Patih Mangunsewu yang habis mengadakan pembicaraan dengan raja-raja bawahan dan juga Paduka Raja Maruta Kudukabita. Oh, maaf Patih Mangunsewu. Tanpa disengaja tadi di luar bertemu dengan orang-orang ini. Dan ternyata mereka dari rombongan penari penghibur. Oh, kebetulan kalau begitu. Mana yang jadi penarinya? Ini Tuan Patih. Dan terdengar putri penari dengan nada pura-pura takut menjawab. Aku penarinya, Tuan Patih. Tapi maaf kalau aku tidak secantik putri-putri kerajaan, Tuan Patih. Oh, ini putri penarinya. Cantik, 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 cantik. Paduka Raja Maruta Kudukabita pasti akan bahagia. Dan aku ingatkan sama kalian semua. Di hari pesta pernikahan nanti Raja Paduka Kudukabita, kalian semua harus terlihat energik dan menarik. Biar semua yang memandang jadi terkesan, terutama Paduka Raja Maruta Kudukabita. Dan rombongan penari penghibur langsung menjawabnya dengan kompak. Sendiko, Tuan Patih. Baik, Tuan Patih. Baik, Tuan Patih. Kami semua siap, Tuan Patih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tampak Patih Mangunsewu dan juga Panglima Segara Karang sangat bahagia mendengarnya. Terdengar Patih Mangunsewu berkata, oh iya, tentunya kalian semua sangat telah setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Sekarang, kalian semua silahkan ke ruang peristirahatan. Nanti ada orang-orang kami yang menyuguhkan hidangan buat kalian. Dengan girang dan sangat senang, rombongan penghibur penari menjawab mengucapkan terima kasih kepada Patih Mangunsewu dan juga Panglima Segara Karang. Terima kasih, Tuan. 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 Maka langsung mereka dihantar ke ruang peristirahatan oleh Panglima Segara Karang. Aku pamit, Tuan Patih, untuk mengantar mereka ke ruang peristirahatan. Silakan, Panglima, silakan. Sementara Putri Kahyangan yang berada di kamar keraton kerajaan terlihat murung melamun. Terdengar dia berkata dengan nada lirih dan sangat sedih. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan sanggup kalau harus bersanding berdampingan dengan Raja Maruta itu. Dan kenapa Kanda Pangeran Sembilan Angin belum datang juga untuk menolongku? Rama, Bunda, tolong Putri, Bunda. Putri tidak sanggup. Tampak Putri Kahyangan tidak kuasa menahan kesedihan. Dan akhirnya dia menangis terseduh sambil memanggil-manggil nama Pangeran Semilir Angin.
Sementara di tempat rombongan penari penghibur tampak mereka sedang disuguhkan hidangan makanan kerajaan yang tentunya sangat menggiurkan. Putri penari yang sebenarnya pendekar Sanglir Ulah Nyengir tampak mulai bingung menikmati hidangan yang disediakan. Karena dia sekarang sebagai putri penari yang tentunya makan pun harus hati-hati. Karena dia sedang diawasi oleh panglima kerajaan. Dan terdengar putri penari berkata dalam hatinya, Sialan, aku ingin makan kenyang malah diawasi terus. Kapan ya panglima itu pergi? Enakan si Empuy. Akan penggang suang sendirian. Nasib. Tiba-tiba Panglima Segara Karang berkata, Silakan kalian semua dengan kenyang menikmati hidangan. Aku akan memeriksa persiapan pesta perkawinan di luar kerajaan. Dan terdengar mereka menjawab, Baik Panglima. Seperginya Panglima Segara Karang melihat di luar kerajaan pendekar Sanglir Ulah Nyengir yang lagi menyamar menjadi putri penari langsung menyantap semua hidangan yang ada di meja makan. Kesempatan mumpung gak ada pengawasan. Woi, hati-hati. Kita lagi menyamar Putri Sanglir. Iya tahu. Tapi kan lagi nggak ada orang kerajaan. Kapan lagi kita makan enak belum? Tuh lihat si Empuy. Makan panggang soang habis 2 panggang sendirian. Melihat kejadian itu, Pangeran Semilir Angin dan juga Putri Selendang Mayang tertawa dibuatnya. Dasar Putri Sanglir. Ayo kalian makan sepuasnya, mumpung tidak ada orang-orang kerajaan. Bener Pangeran. Iya bener. Jangan kekenyangan. Ntar jadi nggak bisa nari lagi. Iya tenang Putri Kendang. Kita tinggalkan mereka yang sedang menikmati hidangan sampai kenyang. Sekarang mari kita simak keadaan di luar keraton kerajaan. Tampak di luar keraton kerajaan orang sangat ramai merapihkan beberapa panggung hiburan yang nantinya akan digunakan untuk acara peresmian pernikahan Raja Maruta Kudu Kabita. Dan terdengar salah seorang berbicara kepada temannya. Hei, Sarkimun Umanimun, gimana itu hiasan yang di atas? Udah selesai belum? Oh, ternyata temannya bernama Sarkimun Umanimun. Dan Sarkimun Umanimun menjawab, Tenang, Sarkijat Pakurijat, pokoknya semua sudah beres. oh, ternyata temannya bernama Sarkijat Pakurijat. Dan Sarkijat Pakurijat berkata, Sarkimun, gua mau oi, kalau melihat ada yang mau nikahan suka ingat oi. Ingat apa Pakurijat? Ingat waktu dulu Sarkimun, di atas panggung, duduk berdua di kursi pelaminan, terus dikipasin. Aduh, asik Sarkimun. Hebat tuh oi, terus gimana? Hebat apaan Sarkimun? Orang tiba-tiba panggungnya rubuh. Tuh, tepung sama beras saweran tumpah semua kena muka. Waduh, muka gua jadi cemong, Sarkimun. Jadi rame dong. Iya, rame, tapi rame berantakannya. Menjak itu, gua mah kapok, Sarkimun. Kapok gimana, Sarkijat? Kapok, pokoknya ntar kalau gua nikah lagi, gua nggak mau di atas panggung ah. Udah, ntar kalau situ nikah lagi, dipajangnya jangan di atas panggung. Tapi di atas pohon beringin biar kagak. Gimana? Ajar Sarkimun, emang gua pengantin penampakan.
Tiba-tiba dari arah belakang terdengar orang berbicara dengan penuh wibawa. Bagaimana? Apakah kerjaan kalian sudah beres semua? Melihat yang berbicara Panglima Kerajaan, Sarkimun, Uman Imun, dan Sarkijat Pakurijat menjawab dengan penuh ketakutan. Sudah, Tuan Panglima. Oh, sudah, Tuan Panglima. Sudah beres semua. Bagus. Karena besok pagi acara hiburan perkawinan Raja Maruta Kudu Kabita harus sudah mulai dilaksanakan. Baik, Tuan Panglima. Ya, baik, Tuan Panglima. Dan ingat, acara hiburan perkawinan Paduka Raja Maruta Kudu Kabita harus benar-benar aman dan nyaman. Mengerti kalian? Mengerti, Tuan Panglima. Iya, Tuan Panglima mengerti. Baik, sekarang aku akan memeriksa kesiapan yang lainnya. Dan kalian terus bekerja. Iya, Tuan Panglima. Baik, Tuan Panglima. Maka Panglima Kerajaan Segara Karang langsung memeriksa keadaan kesiapan di tempat lainnya. Dan mari kita sekarang kembali menyimak ke rombongan penari penghibur. Tampak Pangeran Semilir Angin sedang mengatur siasat berbicara kepada Empuy, Gopai Gapui, dan juga yang lainnya. Terdengar Pangeran Semilir Angin berbicara. Ingat kalian semua harus mengikuti apa yang sudah aku katakan dan kita rencanakan. Ya, Pangeran. Iya, Pangeran. Ya, Pangeran. Karena kalau rencana ini gagal dan diketahui, maka tidak ada lagi kesempatan buat kita untuk ambil dan membebaskan Putri Kahyangan. Tiba-tiba terdengar suara pintu ruangan berbunyi. Dan ternyata yang datang adalah Panglima Kerajaan. Bagaimana? Apakah makanan dan juga istirahat kalian cukup nyaman dan menyenangkan? Sangat menyenangkan, Tuan Panglima. Sangat menyenangkan, Tuan Panglima. Sangat menyenangkan, Tuan Panglima. Terima kasih. Sangat menyenangkan, Tuan Panglima. Terima kasih, sangat menyenangkan, Tuan Panglima. Bagus, dan ingat, besok pagi kalian semua harus sudah siap menghibur Duka Raja Maruta Kudu Kabita. Baik, Tuan Panglima. Kami semua sudah siap menghibur di acara peresmian Paduka Raja Maruta Kudu Kabita, Tuan Panglima. Dan tentunya akan sangat menggembirakan dan juga mengagumkan, Tuan Panglima. Bagus. Itu yang aku inginkan. Dan semoga saja Paduka Raja Maruta Kudu Kabita sangat berkenan dengan hiburan tarian yang akan kalian suguhkan. Iya, Panglima, semoga saja. Benar, Tuan Panglima, semoga saja. Dan akhirnya tiba di hari yang sudah ditentukan dan juga dinantikan. Tampak Raja Maruta Kudu Kabita dengan gagahnya mengenakan jubah dan juga mahkota kerajaan yang dipenuhi hiasan emas intan berlian. Tak lama kemudian terlihat Putri Kahyangan berjalan mengenakan kebaya panjang berambut panjang yang dihiasi oleh mahkota ratu kerajaan, sungguh terlihat sangat cantik menawan. Hingga semua yang memandang ikut tercengang. Waduh, ini cantik woi, cantik pisan. Cantik banget ya Putri Kahyangan. Iyalah, namanya juga Putri Kahyangan, ya cantik. Biasa aja kali ngomongnya. Sewot. Lagian, namanya juga putri ya cantik. Kalau putra tuh baru. Ada-ada aja.
Bukan begitu, Seprul. Cantiknya Putri Kahyangan itu bukan cantik biasa, tapi sangat luar biasa. Tuh, mending gelis, oi. Orang bawahnya Anda. Mending gelis. Kejo, sembarangan aja kalau ngomong. Oh, ya lupa. Putri Kahyangan berjalan, didampingi para dayang-dayang dan juga Ramanda dan ibundanya ikut mengiringi. Terlihat Putri Kahyangan berjalan sambil melemparkan senyuman ke arah semua orang yang memandang. Ini yang membuat Pangeran Semilir Angin tersentak melihatnya dan terdengar dia bergumam dalam hatinya. Kenapa Putri Kahyangan seperti berbahagia sekali? Apa sebenarnya yang terjadi? Hingga Rama dan ibundanya ikut mengiringi. Pangeran Semilir Angin melihat kejadian itu. Dia tertunduk dan luruh. Dia merasakan seakan-akan bumi sedang berguncang dengan hebat. Wulung Ametung yang melihatnya, dia langsung menghampiri Pangeran Semir Angin dan dia berkata dengan nada berbisik. Tenang, Pangeran. Jangan bersedih dulu. Kadang yang kita lihat tidak seperti apa yang kita bayangkan, kan Pangeran? Entahlah Wulung, tiba-tiba perasaanku seperti hancur. Wulung mengerti, Pangeran. Malah kalau Wulung tidak ingat lagi menyamar, Wulung udah pengen acak-acak nih tempat. Sabar dulu Wulung, kita lihat saja dulu. Pangeran Semilir Angin berkata, tapi dia seperti tidak punya tenaga. Dan terdengar dia bergumam, kalau kejadiannya seperti ini, terus untuk apa perjuanganku? Hingga aku harus melangkah jauh dan melakukan penyamaran. Putri Kahyangan, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Empuy, Gopai Gapui, dan juga yang lainnya yang masih dalam penyamaran tampak terlihat sedih melihat keadaan Pangeran Semilir Angin. Semoga saja Pangeran Semilir Angin tetap tenang dan kuat menghadapi kejadian ini. Empuy menina langsa melihatnya. Apa yang akan terjadi dengan Pangeran Semilir Angin ketika melihat Putri Kahyangan seperti senang? Akan disandingkan dengan Raja Maruta Kudu Kabita? Dan apakah cerita video ini akan berakhir di episode 17? Aku, dia, dan juga mereka sama-sama tidak tahu. Karena aku juga mendapatkan ide ceritanya selalu datang secara dadakan. Jadi, selamat menantikan.